Oke, halo semuanya. Balik lagi di tutorial Udu untuk Human Resource Information System atau HRIS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk membuat employee pada Udu gitu ya dengan OHRMS beserta dengan import master data dan juga modul ekstra untuk membuat chart organisasi atau organizational chart pada Udu Phase 16. Nah, untuk keperluan lab kali ini, saya udah buat database baru di sini. Nah, konfigurasinya itu tanpa demo data. Jadi pertama kita bisa masuk dulu. Nah, di sini. Oke, tapi sebelum kita lanjut, yang paling pertama mau saya lakukan adalah saya ingin menginstal modul baru yang akan kita tambahkan pada kesempatan kali ini. Itu adalah modul ekstra dari organizational chart. Ini adalah modul dia yang berhubungan dengan OHRMA score yang juga nanti dia akan membantu kita untuk membuat sebuah struktur organisasi gitu. Nah, tahapannya pertama kita harus cari dulu namanya HR Organizational Chart. Nah, di sini. Nah, ini harus lihat yang ini Open HRMS gitu ya, sesuai dengan apa yang pengen kita pakai atau yang kita sedang pakai. Nah, kita download aja. Nah, kebetulan di sini saya udah download sebelumnya. Jadi, nah di sini ini tadi yang saya download. Nah, kita ambil folder ini untuk kita taruh di add-ons ya dari uh, directory udu yang sedang dijalankan gitu. Nah, kita paste aja di sini. Nah, ini kita paste pakai keyboard. Nah, paste. Nah, seperti biasa, kalau kita nambahin sebuah modul yang ini juga berhubungan sama OHRMS, kita juga perlu tambahin itu di sini. OHRMS, salah. Namanya apa? HR Organizational Chart. Pakai chart ya. Oke, kayak gini. Nah, jadi harusnya ini tuh udah semua gitu. Cuman biasanya kalau kayak gini nggak langsung ke detect sama webnya gitu. Makanya kita restart aja. Oke. Nah, di sini udah kita restart. Nah, kita buka lagi udunya. Coba kita refresh. Oke. Nah, di sini coba kita cari, kita aktifin dulu ya. Ini karena ada database baru, kita harus aktifin dulu OHRMA score-nya. Oke, kita tes ya, bisa atau enggak? Harusnya bisa karena modulnya lengkap. Oke, kita tinggal tunggu aja sampai proses ini selesai. Loading dulu. Nanti mungkin dia akan ada still loading gitu ya. Nah, jadi fungsi dari modul yang kita tambahin ini, jadi dia tuh udah ditambahin dulu ke dependensi dari OHRMS score-nya. Jadi harus setelah kita aktifin OHRMS score ini, dia tuh udah otomatis diaktifin. Sebentar, masih loading ya. Oke, nah gini. Nah, ini kan tampilan kalau misalkan OHRMS score-nya udah aktif gitu. Tapi coba kita lihat coba di apps ya. Di apps kita cari namanya tadi apa? Organizational. Nah, udah pasti ke install gitu karena dia udah masuk ke dependensinya OHRMS core atau Open HRMS core-nya gitu. Nah, tapi jangan lupa karena ini masih baru, jadi kita harus cek atau kita harus mastiin bahwa kita aktifin developer mode ya di sini. Dah. Jadi ini udah gitu ya. Jadi kita udah nginstall modul organizational chart. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian kedua, yang mana kita akan membuat employee. Oke, jadi mungkin saya ceritain dulu ya. Jadi anggaplah kita bekerja untuk sebuah PT gitu ya, sebuah perusahaan namanya PT Kita, yang dia merupakan sebuah perusahaan manufaktur berfokus pada perakitan mainan edukasi Lego. Nah, untuk meningkatkan efisiensi pada pengelolaan SDM-nya, PT Kita ini sedang mengembangkan struktur organisasi yang lebih teratur dan sistematis menggunakan UDU gitu. Nah, tapi berarti yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengatur informasi dari perusahaan ini pada UDU-nya dulu kan gitu. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Pertama,
eh kita harus update dulu Udu ini gitu ya. Kita personalisasi jadi punya PT kita gitu. Caranya gimana? Pertama kita buka settings. Nah dari settings ini kita buka cari companies nih ya, ini companies. Nah ini kita update infonya tuh. Nah di sini kan namanya masih my company gitu, kita ganti. Nah namanya adalah PT kita gitu, gini aja. Oke, nah ini harus ya, oke nggak perlu ada yang tambahin lagi harusnya. Terus kita save dengan cara ini, ada tombol lawan nih, save manually. Kita balik ke sini, kita lihat, oke currency-nya udah Indonesian rupiah IDR. Nah kemudian setelah kita udah punya company, kita udah setup nih namanya PT kita lanjut buat ngatur employee-nya. Wah kita masih belum punya employee ternyata gitu. Nah di sini cara buat employee. Nah gini, kita anggaplah kita pengen buat employee gitu ya, namanya Praratya, departemennya purchasing, dia punya job position kepala seksi purchasing spare parts, dan dia punya nomor telepon dan segala macam. Nah gimana cara buatnya? Nah di sini kan ada new nih di employees ya, di employees di awal di sini kan ini ada daftar employee nih. Kita pencet new, masukkan di sini. Kita punya employee namanya Praratya, job positionnya namanya kepala seksi purchasing spare parts. Nomor teleponnya 0812 00000038. Terus phone-nya 021 00000038. Terus emailnya itu dia praratya@gmail.com. Terus apa lagi ya? Harusnya tinggal di save. Satu lagi, kita jangan lupa. Tapi Praratya ini dia masih belum punya departemen sama masih belum punya job position yang bener nih. Nah kita harus buat dulu dua itu juga. Jadi nah kita biarkan dulu itu di sini. Pertama kita buka departemennya dulu. Kita buka departemen baru karena Praratya ini dia departemennya adalah namanya Oke, namanya adalah purchasing. Nah, harusnya udah ya, belum ada manajernya, langsung aja di save aja. Oke, udah masuk purchasing. Terus kita buka job position baru. Gimana caranya? Configuration, cari job positions. Nah, di sini oke, masih kosong. Kita buka job position namanya tadi apa namanya? Kepala seksi purchasing spare part. Kepala seksi purchasing spare parts. Oke. Terus kayaknya nggak ada harus dua ya. Ya nggak ada. Oke, kita save aja. Oke, sekarang kita punya job position baru. Nah, terus kita bikinin usernya buat si Praratya. Nah, cara buat user gampang, tinggal buka settings, manage users, tambahkan aja di sini namanya Praratya. Emailnya ya gmail.com. Terus iya udah di sini lengkap ya, udah kayaknya nggak usah diganti ya. Kita cuman masukin ini aja. Oke, save aja. Nah kalau buat ngatur passwordnya itu di sini change password. Nah, kita tulis aja sesuai dengan password yang kita bikin. Passwordnya A. Nah, sip. Nah, usernya Praratya udah dibuat. Nah, kemudian saatnya kita asosiasikan employee Praratya yang tadi kita buat ya. Itu dengan user yang kita buat. Mana? Employees Praratya. Oke, bisa nggak kita asosiasikan di sini?
Oke, kayaknya kita salah step tadi. Kita balik dulu ke employee. Kita harusnya ngedit peralatan yang ini nih. Oke, ini balik ke sini. Tadi peralatan yang mana ya? Yang benar itu yang bawah tadi, yang baru. Ini kita delete dulu. Ya benar. Kita delete. Oke, berarti sekalian belajar gimana cara ngedelete employee ya. Buka peralatan ya. Nah ini tadi peralatan yang udah terasosiasikan dengan user yang tadi gitu. Kita buka di sini. Tadi nomornya 0812. Kita lihat lagi mana tadi. 00000038. Terus workphone-nya 021 000 000038. Oke, departemennya purchasing. Job position-nya ini. Terus, nah oke, belum ada informasi manajernya siapa ya gitu ya. Tapi ini informasinya udah nih harusnya nih. Nah, ini harusnya peralatan yang benar kayak gini. Oke, udah selesai intinya. Berarti kita udah beres buat bikin user baru. Namanya peralatannya, udah job position, departemennya udah bener. Nah ini udah selesai untuk membuat sebuah employee. Nah selanjutnya kita lanjut ke import master data. Jelas, kalau misalkan di sebuah perusahaan itu ada 200 perusahaan, ada 200 employee, kita masukin satu-satu 200, keriting tangan. Nah, terus gimana caranya buat kita import database-nya sekalian gitu. Buat dimasukin, jadi kita cuman perlu nyediain tabelnya aja, kita nggak perlu masukin satu-satu. Kita bisa lakuin namanya import master data. Nah jadi ini berlaku buat berbagai macam modul. Misalkan buat departemen tadi itu juga bisa pakai import master data, employee bisa, user juga bisa gitu. Nah caranya gimana? Caranya kita pertama mungkin kita harus siapin dulu nih employee-nya. Nah jadi pertama ini employee yang ada kita hapus dulu aja karena udah data yang akan kita masukin. Terus juga departemennya kita hapus semua dulu. Delete. Oke, delete. Terus mana lagi ya? Departemen, job positions. Oke, ini kita delete juga. Kemudian cek usersnya. Users. Nah, paraletnya goodbye dulu. Nanti dia akan ada lagi. Nah, oke. Sekarang gimana caranya kita melakukan import database? Nah, sebenarnya stepnya harus sama. Buat bikin kayak gitu, kita pertama mulai dari departemennya dulu. Kita tambahin departemennya dulu. Nah, di sini kita harusnya sudah punya nih. Nah, departemen. Ya, departemen. Nah, ini kita download aja. Nah, departemen. Kita buka udunya. Kita buka dari employees, departments, new. Bukan new, salah. Kalau new jadi yang tadi lagi. Nah, di sini departemen. Terus di mana tadi? Oh, bukan, di sini. Favorites, import records. Nah, upload file yang kita masukin tadi, department. Tadi kan kelihatan tuh ada accounting and finance, sales, purchasing, production. Langsung taruh aja di sini. Nah, kelihatan kan nih? Oke. Di sini emang cuma ada satu doang, ada department name-nya doang. Jadi kita bisa cuekin aja ini. Nah, ini kita tes, valid, import. Langsung masuk departemen yang tadi ada di tabelnya. Next, kita masukin apa? Next adalah setelah departemen itu adalah buat dari ini ya, job position dulu. Buat job position ya sama aja sebenarnya, favorites, import records. Nah, kita cari mana job position, ini dia. File, download aja.
Nah, ini kalau dilihat tabelnya ya. Di tabelnya ini tuh ada job positionnya, departemennya, employment type-nya, employee kah atau manager kah gitu. Terus hire-nya berapa, company-nya apa gitu. Nah, di sini itu sebenarnya dia bakal ngisiin field-field yang nanti dimasukin di udunya gitu. Jadi yang ada di sini ntar akan masuk ke fieldnya. Nah, kita balik lagi ke udu. Nah, ya kan udah kita di job position import a file, upload a file, masukin job position.xlsx. Apa aja di sini langsung keluar tuh job positionnya, departemennya gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nah, tes aja udah valid, langsung diimport. Udah kan tuh langsung keluar semua. Buat accounting ada finance analyst, senior accountant, and so on and so forth. Oke, setelah job position kita lanjut kemana? Kita lanjut bikinin usernya dulu. Nah, bikin user. Nah, di sini kan baru ada admin nih. Kita bikin usernya. Oh, salah. Jangan new. Banyak. Import. Nah, tapi kita belum punya ya. Jadi kita cek dulu nih. User. Nah, ini kita punya nih gitu. Passwordnya A semua. Jangan ditiru. Nah, kita download aja. Download XLSX. Nah, kita udah punya. Bentar, baterai saya habis. Sip, mari lanjut. Oke, selanjutnya adalah user. Kita balik ke sini kayak biasa ya, upload file. Terus masukin aja user di sini. Set, tes. Nah, karena user banyak dan progresnya lumayan lama, nah dia akan lama nih gitu. Aduh, baterainya habis tadi. Gak apa-apa, kita lanjut. Nah, semua udah valid, langsung saja diimportkan. Nah, yaudah karena ini lama, sambil nunggu kita download aja dulu data employee. Nah, employee ini agak banyak ya. Employee itu ada nama, departemen, posisi jobnya, work mobile, work phone, work email. Banyak informasinya buat employee gitu. Nah, tadi udah belum ya? Belum. Nah, kebetulan employee ini tadi 1:1 sama ininya ya, sama user yang kita buat gitu. Jadi namanya sama persis, A-nya Atala, Arya, Aziza, Ainun gitu. Sama ya persis ya, tuh. Nah, tadi udah download, udah gitu. Nah, udah tuh ya. Jadi usernya udah masuk semua nih. Mulai dari Ainun sampai Wawan udah masuk semua tuh. Nah, nextnya itu kita balik ke employee, terus kita kaget, wah udah ada usernya gitu. Nah, di sini kita harus tahu kalau misalkan user yang ini itu datangnya dari bukan employee ini datangnya dari user yang kita buat. Jadi auto dibikinin sama Udu. Nah, biar nggak cekcok atau biar nggak rusak gitu ya, ini harus kita hapus dulu gitu. Jangan takut buat nge-delete employee di sini karena nggak nge-delete usernya juga, ini dibuatin gitu. Salah. Oke, maaf, salah lagi. Employees, favorites, import records. Nah, import, jadi kita download ya buat employee. Open aja. Nah, fieldnya banyak nih, ada name, department, job position, work mobile gitu ya. Fit test. Jadi kenapa urutannya kita mulai dari departemen, job position, user, employee gitu ya? Karena employee itu dia menggunakan informasi-informasi kayak departemennya, job positionnya, dan juga dia nyambungin ke usernya juga. Makanya kita
urutannya itu bikinin dulu tuh departemennya. Job position kan butuh departemen. Nah, terus bikinnya usernya gitu. Baru hubungkan itu di employee gitu. Nah, ini udah valid nih, import. Beres, langsung masuk semua employee-nya. Nah, oke, aman. Nah, setelah kita bikin kayak gini gitu ya, kita masuk ke tahap selanjutnya. Kita masuk ke membuat organizational chart gitu ya, membuat struktur organisasi. Nah, buat bikin struktur organisasi ini kita cobain deh. Kita cobain login pakai user lain nih. Kita nggak pakai admin ya. Kita pakai user tadi Praratya. Nah, halo, itu udah di Praratya ya. Kita pakai Praratya sekarang. Nah, kita buka employees gitu. Kemudian kita punya Praratya dengan profil si Praratya itu ya kayak gini gitu ya. Nggak pakai foto, lo profil aja gitu. Nah, ini informasinya semua tadi dari import data ya. Jadi ya begini gitu. Jadi kalau kita lihat ada private information-nya gitu kan, dia dulunya the merit gitu kan dengan sertifikasi level dan di University of Pittsburgh gitu ceritanya. Nah, kita coba bikin organizational chart sesuai dengan departemennya Praratya gitu. Nah, di sini kita buka employees. Nah, kita view-nya by list aja kayak gini. Nah, kita cari ya. Praratya itu dia kan ada di purchasing. Ini dia, purchasing. Nah, berarti kita hapus semua yang bukan purchasing. Oke, mana purchasing? Ini dia, purchasing. Ini kita lepaskan dulu. Oke, setelah purchasing udah kita hapus ya. Kita langsung delete aja. Delete. Hilang. Oh, bisa ada warehouse. Tinggalan. Langsung di delete saja. There, sekarang udah punya purchasing doang nih. Kita punya purchasing doang. Nah, kemudian gitu. Nah, di sini dimana kita perlu menganalisis gimana struktur organisasinya. Oke, kita lihat by job position dulu. Kita punya departemen purchasing. Nah, jadi kita harus pikirin gimana cara ngestrukturin ya. Kita lihat yang purchasing itu dia semua ngelaporin ke siapa? Tentunya ke inventory control manager. Nah, inventory control manager ini berarti adalah dia yang paling atas. Nah, terus siapa aja yang ngelapor ke inventory control manager? Nah, itu kan tentunya dia punya analis, dia punya koordinator, dia punya officer gitu. Nah, di sini, kalau kita lihat ya, atau ya kita susun pakai nama dulu deh gitu. Nah, di sini kita lihat yang manajernya itu langsung ke inventory control manager, si pooling itu ada Pita nih ya. Dia supplier relationship manager gitu. Sama siapa lagi ya? Nih, procurement specialist, dia juga langsung nih ke pooling. Terus harusnya 2 itu dulu ya. Jadi procurement specialist sama supplier relationship manager, ini manager level gitu. Nah, berarti supplier relationship manager, kita set manajernya itu namanya tadi siapa nama ininya ya? Pooling ya? Pooling. Nah, pooling. Nah, kalau udah kayak gini dia udah akan otomatis bikinin. Nah, dari pooling itu dia punya bawahannya namanya Pita. Kita balik ke employee. Oke, supplier relationship manager ini dia melapor ke pooling. Nah, next ini procurement specialist. Oh, spesialis dia di bawah langsung dari manajernya. Berarti dia juga manajernya adalah pooling. Jadi yang kita tulis di sini adalah siapa alasannya gitu.
kalau kita lihat ke sini nanti dia bisa kelihatan bawahannya siapa aja. Oh, di bawahannya ada supplier relationship manager sama procurement specialist. Nah, kita udah punya dua orang ini nih. Terus supplier relationship manager kayaknya dia nggak ada ini ya, nggak ada staffnya di sini. Sisanya ini semuanya di bidang procurement semua nih, purchasing semua. Berarti kita lihat di langkah selanjutnya itu ada apa aja. Oke, di bawah procurement specialist gitu ya, di bawah si Putu itu tentunya ada si koordinatornya, purchasing koordinatornya. Dia adalah bawahan langsung dari Putunya gitu. Jadi di bawah spesialis itu ada koordinatornya. Nah, berarti dia manajernya adalah Putu gitu. Nah, terus di bawahnya koordinator, dia kan mengkoordinasi segala bentuk purchasing. Nah, berarti Petra ini dia lumayan banyak nih ngebawahinnya nih. Purchasing officer juga dari Petra, terus kepala seksi juga ngelapornya ke Petra, terus juga ada analis itu juga pasti ngelapornya ke Petra gitu. Jadi ya udah, kita coba setup satu-satu nih. Purchasing officer dia ke Petra. Terus apa lagi tadi, kepala seksi ini juga ngelapornya ke Petra gitu ya. Terus ini bahan baku dia juga ngelapornya ke Petra ya, karena tadi ingat ya, si Petra itu dia adalah purchasing koordinator gitu. Nah, tadi ada satu lagi ya, oh iya, analis. Nah, dia juga ngelapornya ke koordinator, ke Petra gitu. Oke, kita udah beres nih sampai kepala seksi. Nah, saya kan tinggal ada staff dong nih. Nah, ini tinggal disesuaikan aja nih. Coba kita susun by job position biar kelihatan. Oke. Ya, di sini ada 2 staff purchasing bahan baku sama 2 staff purchasing spare parts. Oke. Bahan baku itu dia manajernya Petra. Bukan, manajernya namanya Putih. Nah, kita taruh di sini. Dia nama manajernya Putih. Sip. Terus ini juga nama manajernya adalah Putih. Terus kalau purchasing spare parts itu namanya Praratya ya, user kita ya, Praratya. Ini juga Praratya. Nah, udah beres nih harusnya nih. Jadi, wah, ini si tinggal pooling doang, pooling paling tinggi gitu. Dia nggak punya manajer. Nah, terus gimana caranya kita melihat organizational chart-nya? Kita tinggal chat aja employees, organizational chart. Oh, kok cuma 3? Tekan aja. Nah, terus lihat nih, ada yang punya staff siapa? 2 ini. Pop gitu ya. Jadi kita udah bisa ngeliat organizational chart-nya itu kayak gini gitu ya. Jadi yang paling atas itu adalah control manajernya gitu. Oke, kepencet lagi. Sorry. Gini gitu. Paling atas itu control manajernya, dia membawahi supplier manager sama procurement specialist. Spesialis ini dia punya mengatasi dari purchasing coordinator. Nah, koordinatornya ini dia yang berkoordinasi dengan officernya, dengan kepala seksi purchasing spare parts, procurement, dan analis gitu. Terus masing-masing punya staffnya sendiri. Nah, jadi kayak gini nih organizational chart-nya dari tadi ya, PT kita di bagian purchasing gitu. Nah, terus dari tadi kita bahas kayak gini, sebenarnya apa sih, kenapa kita buat struktur organisasi ini di UDU gitu. Nah, jadi dengan kita buat struktur organisasi di UDU gitu, kita menyediakan informasi tentang siapa melapor ke siapa dengan jelas gitu. Jadi gak ada kebingungan dan setiap orang itu tahu mereka bertanggung jawab kepada siapa gitu. Dan itu bisa dilihat langsung di sistem. Kemudian setiap tanggung jawab itu terdokumentasi gitu. Jadi jelas semuanya pada sistem, mereka punya pekerjaan apa, dan semua tanggung jawab itu terlihat di sistem. Dan yang terakhir itu adalah, ini juga memudahkan gimana caranya kita memantau kinerja karyawan, apa yang sedang dikerjakan, semua itu terlihat dengan menggunakan UDU gitu. Nah,
kurang lebih gitu, buat gimana caranya mulai dari awal tadi ya, dari instalasi sampai terakhir tadi kita bikin organizational chart. Nah, jadi sekian untuk tutorialnya. Terima kasih atas kerjasamanya dan juga perhatiannya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.